kasih Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kita mau melakukan ibadah WBI meskipun tetap online. Kami percaya penyertaan Tuhan ada bagi kami. Dan sebentar kami mau memuji nama-Mu ya Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu hati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu setiap hari ya Bapa, hingga sore hari ini kami mau belajar firman-Mu, kami mau memuji nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian Bapa Surgawi.
Salam para wanitanya Allah yang diberkati Tuhan. Hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk beribadah kepadanya. Saya berterima kasih kepada pengurus WBI khususnya yang hari ini memberi kesempatan kepada saya untuk melayani Tuhan. Dan kita percaya kita akan menerima berkat-berkat yang khusus yang Tuhan sediakan untuk kita sekalian. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-15, mulai ayat 21 sampai 28. Saya ulang, Injil Matius pada pasal ke-15, mulai ayat 21 sampai 28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tema perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin untuk firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama, ini satu kisah yang sangat luar biasa terjadi pada saat Tuhan melayani. Tuhan saat itu, Tuhan Yesus berada di daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon ini berada di sebelah utara Palestina. Kemudian datanglah seorang wanita dari Kanaan. Kanaan artinya daerah atau daratan rendah. Kanaan itu berada di sekitar Syria dan Palestina di sana. Nah, ibu-ibu, latar belakang dari orang Kanaan kita harus belajar terlebih dahulu. Siapa sebenarnya orang Kanaan ini? Orang Kanaan yang pertama adalah mereka masuk dalam penyembah-penyembah berhala, atau mereka percaya kepada arwah-arwah nenek moyang mereka, leluhur mereka. Artinya mereka adalah orang-orang yang animisme karena menyembah kepada roh-roh, bukan kepada Tuhan. Mereka percaya kepada roh-roh bahwa ketika nenek moyang mereka meninggal, maka rohnya masih ada, sehingga mereka harus menyembahnya. Dan kepercayaan ini menjadi turun-temurun dari nenek moyang mereka sampai kepada perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah dari latar belakang kehidupan orang Kanaan, kejam dan najis. Mereka adalah orang-orang yang kejam. Mereka adalah orang-orang yang najis. Artinya mereka masuk dalam kategori orang-orang yang premanisme. Mereka dengan kekerasan. Mereka bukan dengan hati mereka, bukan dengan kesabaran, tapi segala sesuatu bisa diselesaikan dengan kekejaman mereka, dengan
kekuatan mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah latar belakang dari orang Kanaan, artinya mereka masuk dalam orang-orang yang kafir, artinya orang-orang yang melawan Allah, karena mereka tidak percaya kepada Allah, sehingga mereka selalu berontak, selalu bahkan menghujat kepada Allah. Nah, mereka dinamakan sebagai orang-orang yang ateisme. Mereka sungguh kelompok orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar tidak percaya kepada Tuhan, tetapi adalah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu latar belakang dari kehidupan orang Kanaan. Tetapi yang menarik di sini pada ayat yang ke-28 ini, saya akan bacakan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ayat ini kita dapat melihat bahwa ini merupakan pujian Yesus dari wanita Kanaan yang datang kepadanya. Yesus memuji ibu ini. Yesus memuji wanita ini yang berkata, "Besar imanmu." Kenapa Yesus begitu kagum kepada wanita ini yang datang dari Kanaan ini? Saya percaya ketika Yesus kagum, ketika Yesus memuji seseorang, maka ada sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan orang tersebut. Sehingga Yesus memuji wanita ini. Yesus kagum akan apa yang terjadi, akan apa yang dilakukan oleh wanita ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang butuh yang namanya pujian. Pujian yang kita terima dapat membangkitkan kita, memberikan sesuatu kekuatan di dalam hidup kita. Setiap orang butuh pujian, mulai dari anak-anak sampai kepada orang-orang tua. Mereka butuh yang namanya pujian. Pujian akan mendorong seseorang untuk memberikan semangat yang baru ketika mereka sudah lelah, mereka merasa capek. Pujian akan mendorong seseorang untuk lebih bersemangat, lebih yakin di dalam hidupnya ketika seseorang mengalami permasalahan, beban berat yang mereka alami di dalam hidup mereka. Pujian itu yang kita berikan harus tulus, harus ikhlas, bukan main-main, bukan pujian yang asal-asalan. Pujian yang diberikan, saya percaya pujian yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu kepada wanita ini, tidak ada motif yang lain, tidak ada tujuan yang lain Tuhan memberikan pujian ini. Kita harus memberikan pujian kepada orang lain dengan ketulusan hati kita, karena kita percaya ketika kita memberikan pujian yang tulus kepada seseorang, maka pujian itu akan menjadi berkat yang khusus bagi orang yang kita puji, sehingga mereka boleh semangat, mereka boleh antusias, mereka memiliki harapan yang baru. Itu sebabnya ibu-ibu kalau memberikan pujian kepada suami harus pujian yang tulus. Jangan ada motivasi-motivasi tertentu, tapi pujian itu biarlah kiranya supaya suami semakin kuat, suami semakin antusias, para suami juga semakin lebih setia, lebih percaya kepada Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, yang menarik bagi kita hari ini, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh wanita Kanaan ini sehingga membuat Yesus memujinya, sehingga membuat Yesus itu kagum akan apa yang dilakukan oleh wanita Kanaan ini. Yang pertama yang dilakukan oleh wanita Kanaan ini adalah pada ayat yang ke-22. Saya akan bacakan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru,
Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yang pertama yang dilakukan oleh wanita ini adalah dia siap menghadapi tantangan. Kita percaya bahwa wanita Kanaan ini sudah tahu adat istiadat mereka. Karena sejak nenek moyang mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Yang saya sudah dijelaskan tadi, latar belakang kehidupan orang Kanaan. Mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Mereka adalah orang-orang yang kafir di sana. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh wanita ini, datang kepada Yesus, minta pertolongan supaya anaknya disembuhkan karena anaknya kerasukan setan. Bukankah ini merupakan satu tantangan yang luar biasa? Ada satu pergumulan, ada satu perjuangan yang berat untuk menghadapi situasi kondisi ini. Tetapi kita melihat wanita Kanaan ini tetap datang kepada Yesus. Sehingga berarti bahwa wanita ini siap menghadapi tantangan apapun juga yang terjadi, yang dialami oleh wanita ini ketika dia datang kepada Yesus memohon belas kasihan supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Kalau secara hitung-hitungan, ibu-ibu, bahwa wanita ini nggak akan ditolong oleh Yesus. Karena kita tahu latar belakang kehidupan orang Kanaan ini. Tetapi yang luar biasanya adalah wanita ini tidak mudah menyerah. Wanita ini selalu berusaha semaksimal mungkin. Dia dari Kanaan datang untuk berjumpa dengan Yesus dan meminta pertolongan kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan. Ibu-ibu, iman yang murni muncul ketika seseorang menghadapi tantangan di dalam hidupnya. Kalau dalam suasana enjoy, suasana diberkati Tuhan, segala sesuatu berjalan dengan baik, itu semua orang bisa itu. Dan kita sulit untuk melihat kemurnian dari iman seseorang waktu mereka mengalami hal-hal yang baik terjadi. Tetapi iman yang murni justru muncul, akan terjadi dan akan terlihat dengan jelas pada saat seseorang mengalami permasalahan di dalam hidupnya. Apakah orang tersebut akan tetap percaya kepada Tuhan, yakin dengan sungguh-sungguh, atau malah sebaliknya? Inilah yang dibuktikan oleh wanita Kanaan ini. Dia tetap percaya, dia tidak mudah menyerah. Dia memunculkan imannya menghadapi tantangan yang ada, yang pasti. Dia mulai datang dari Kanaan, dia mulai berpikir bahwa ini terjadi, ini pasti menghadapi persoalan yang berat. Tetapi justru tetap dengan keyakinan yang kokoh dalam imannya. Imannya dipertaruhkan, iman yang murni muncul di dalam hidupnya. Maka dia tetap datang kepada Yesus meminta belas kasihan itu. Inilah ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita harus mulai memunculkan kemurnian iman kita. Ketika persoalan datang, masalah terjadi di dalam hidup kita, mungkin juga pergumulan yang sangat berat, juga kadang-kadang penyakit datang dalam hidup kita. Tetapi biar kiranya ini tidak memudahkan kita untuk menyerah, tetapi kita harus tetap berserah kepada Tuhan dan munculkan iman yang murni itu. Dan ini yang menggugah hati Yesus, sehingga Yesus memberi pujian yang sangat luar biasa kepada wanita Kanaan ini. Menggugah hati Yesus sehingga Tuhan Yesus kagum kepada apa yang dilakukan oleh wanita Kanaan ini. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, yang kedua, apa yang dilakukan oleh wanita Kanaan ini sehingga ini membuat kagum hati Yesus. Yang kedua, dalam ayat yang ke-25 berkata, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku.
Hal yang kedua yang dilakukan oleh wanita Kanaan ini, dia tetap percaya di tengah ketidakmungkinan. Waktu wanita ini berkata kepada Yesus, "Tolong anakku sembuhkan, sedang kerasukan setan." Dan jawaban Yesus adalah, "Aku diutus hanya untuk khusus orang-orang Israel." Artinya seolah-olah waktu itu Yesus cuek. Waktu itu Yesus seolah-olah tidak peduli kepada apa yang menjadi pergumulan dari wanita Kanaan ini. Tetapi kita melihat sekali lagi bahwa wanita Kanaan ini tetap menunjukkan identitas dirinya. Dia adalah orang yang tetap percaya di tengah ketidakmungkinan ini. Dia tidak berdasarkan situasi dan kondisi waktu itu. Wanita Kanaan punya tujuan yang jelas. Dia datang kepada Yesus supaya anaknya sembuh. Dia punya tujuan yang jelas. Dan wanita Kanaan ini adalah yakin bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan itu. Inilah yang dapat kita tangkap dan kita pelajari, bahkan kita lakukan di dalam hidup kita sekalian, bahwa kita harus tetap percaya di tengah-tengah ketidakmungkinan. Kita harus tetap percaya di tengah-tengah kemustahilan. Karena kita tahu bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Dia sanggup menolong hidup kita di tengah badai sekalipun, di tengah-tengah situasi yang sangat sulit sekalipun. Tuhan mampu menolong hidup kita, bahkan memberikan jalan keluar. Dan pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Tetapi Tuhan menolong kita selalu tepat pada waktunya. Bagian yang kedua yang harus menjadi renungan kita pada hari ini adalah wanita Kanaan telah menunjukkan imannya yang kokoh. Dia tetap percaya bahwa di tengah-tengah ketidakmustahilan, tetapi Tuhan sanggup menolong pergumulan hidupnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan wanita Kanaan ini? Pada ayat yang ke-27 berkata, "Kata perempuan itu, 'Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan.'" Hal yang ketiga yang harus kita pelajari dari kehidupan wanita Kanaan ini, sehingga membuat Yesus memuji dirinya, karena wanita Kanaan ini menjaga hatinya dengan baik. Dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Wanita Kanaan telah menjaga hatinya dengan baik. Apa yang terjadi, apa yang dialami pada saat itu ketika menghampiri Yesus dan juga disertai murid-muridnya, wanita Kanaan tetap sabar menanti jawaban Yesus, menanti ucapan Yesus yang keluar dari mulut Yesus. Dia tetap sabar. Wanita Kanaan ini tetap rendah hati. Wanita Kanaan ini tetap bersyukur dengan keadaan yang dia alami. Ada bagian ketiga yang harus menjadi renungan kita dan harus kita lakukan di dalam hidup kita, adalah kita harus tetap menjaga hati kita dengan baik. Walaupun situasi dan kondisi tidak memungkinkan, seolah-olah itu hal-hal yang tidak membuat kita sukacita. Tetapi biar kiranya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus tetap menjaga hati kita dengan baik, karena kita tahu hati kita merupakan sumber dari kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan bersumber dari hati ini. Itu sebabnya ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita harus tetap menjaga hati kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus tetap sabar dalam menghadapi situasi, kondisi, semua pergumulan yang sedang terjadi. Mungkin hari-hari ini kita sedang berdoa kepada Tuhan dan Tuhan belum menjawab sampai hari ini. Kita tetap bersabar, karena segala sesuatu ada waktunya.
Karena di dunia ini segala sesuatu ada masanya. Kita tetap rendah hati, selalu datang menghampiri kepada Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun juga, dimanapun juga kita berada, kita harus tetap menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena ketika kita rendah hati, maka Tuhan akan menolong hidup kita. Juga biarlah kiranya hari ini seperti yang dilakukan oleh wanita Kanaan, hati kita limpah dengan syukur kepada Tuhan. Apapun juga, beban berat, pergumulan hidup kita, segala sakit penyakit yang kita alami, mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Karena ketika kita bersyukur, kita percaya Tuhan akan datang, akan mengulurkan tangannya, menjamah hidup kita, dan memberikan pertolongan bagi kita. Itu sebabnya ibu-ibu yang diberkati Tuhan, biar kiranya apa yang kita dengarkan lewat kebenaran-kebenaran firman Allah pada hari ini menjadi wanita yang dipuji Yesus. Dan kita percaya, kita semua merindukan itu terjadi dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang dipuji oleh Yesus. Karena Yesus berkata, imanmu besar. Dia berkata kepada kita secara pribadi, sungguh imanmu besar adanya. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih sebab hari ini oleh kemurahan-Mu kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi berkat yang khusus bagi kami Tuhan. Sebagaimana wanita Kanaan yang dipuji Yesus. Dan hari ini biarlah kiranya Yesus juga memuji setiap pribadi lepas pribadi. Karena kami memiliki iman yang besar, iman yang dahsyat, iman yang luar biasa. Sehingga Yesus kagum akan kami. Terima kasih biar kiranya berkat melimpah bagi kami. Sehingga kami sekalian, para wanitanya Allah, menjadi orang-orang yang tetap diurapi Tuhan. Jadi orang-orang yang tetap boleh berdampak dalam hidupnya. Dan lewat kehidupan kami sekalian, semakin banyak jiwa diselamatkan bagi Engkau dan nama Yesus Kristus ditinggikan. Terima kasih Bapak, saatnya Tuhan memberkati setiap para wanita. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah hari ini. Biar kiranya kasih yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.